bukan saya mengkritisi keterlaluan ya. Kalian banyak orang menghujat saya, menghadik saya karena saya mengoreksi bea cukai. Tapi pada kenyataan 3 kali itu semuanya salah, Mbak. Semuanya itu salah karena US dollar. Padahal kemarin yang dari Taiwan itu saya sudah nggak mau lagi berjuang untuk fighting ya. Yang masih ingat baju bayi yang dari Taiwan itu, saya merasa capek dan udahlah biarkan saja. Ngapain juga sih saya ngurusi bea cukai? Nggak ada dapatnya apa-apa kok. Tapi karena kemarin ada lagi yang sampai 5 juta, hati saya tergerak, Mbak. Hati saya tergerak lagi untuk menanyakan lagi sama bea cukai, piye toh karena PG. Dan kemarin itu mainan Natalan. Jadi itu mainan Natal. Itu dikenakan lebih dari 1,5 juta. Jadi waktu saya up itu, kamu itu goblok ngitungnya. Oh ngiku loh, pemerintah yang mengatur kok di konokno. Kok senengane komplain bea cukai ya. Wah ini sopo, wah ini menentang pemerintah. Komennya kok jahat banget ya. Salahkah saya mempertanyakan, benarkah bea cukai untuk mainan anak-anak kado Natal itu harganya lebih mahal dari hadiahnya? Nah ini yang membuat saya sedih. Saat saya berjuang, kalian cuma melihat dan menyaksikan, yang dihujat saya habis-habisan. Miss Yuni klarifikasi, capek deh. Bukan, Mbak, karena perjuangan ini sebenarnya nggak ada hubungan sama saya. Saya nggak perlu loh saya bertengkar dengan bea cukai. Ngapain saya bertengkar dengan bea cukai? Emang saya dapat apa? Benar nggak? Ngapain saya harus membela kalian sementara saya nggak dapat apa-apa? Ya iso buat ngonten yang lainnya banyak kok. Ngonten yang lainnya banyak. Tapi merasa hati saya teriris. Masa iya sih mainan Natal yang dikirim ke Poso itu harus kena 800.000. 800.000 deh. Orang kampung di Poso 800.000 itu besar. Nah sekarang Pak Ma'ruf Amin dari bea cukai mengatakan, salah input. Jadi boleh dong saya berjuang untuk teman-teman saya yang pihak bea cukai menyatakan salah input. Masa saya yang dihujat? Loh, mungkin banyak orang yang tidak terima kasih dengan apa yang saya lakukan. Tapi setidak-tidaknya si tim bea cukai harus dicek juga dong, bahwa ini nyata gitu loh. Ini orang yang bisa telepon saya, bisa saya laporkan pusat. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak bisa telepon saya? Mbak, tunggu aku lagi live ya. Jadi sekali lagi saya nggak tahu nih harus seperti apa dan bagaimana. Saya selalu mencoba. Kemarin saya sempat give up kok, Mbak, yang masih ingat baju bayi yang dari Taiwan itu saya udah nggak mau berjuang. Saya tuh udah nggak mau berjuang. Saya terserah lah. Oh yang bayar bukan saya kok. Kenapa saya harus mencari pusat lagi? Tapi setelah saya mendengar ada yang sampai kena 5 juta, ada yang sampai kena 800, saya kan tergugah lagi hati saya. Saya tuh nggak bisa, Mbak, membiarkan sesuatu yang melihat dengan mata kepala saya membiarkannya. Saya tuh nggak bisa. Jadi sekali lagi nih, kalau banyak yang menghujat saya karena saya mempertanyakan itu pada bea cukai, saya nggak tahu kenapa kalian menghujat saya. Tapi saya hanya ingin melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan keadilan. Saya hanya berjuang bagi 1-2 orang kok yang saya perjuangkan, karena saya nggak mampu. Jadi kalau selalu bilang saya tuh selalu memporak-porandakan plat B, itu kalian terlalu picis bagi saya. Saya berjuang semampu saya dan sebisa saya kok. Saya nggak mau orang-orang di sekitar saya yang kenal saya tersakiti. Makanya saya mencoba mengekspos di media sosial. Jadi saya lakukan semampu saya. Dan ini kenyataan loh, Mbak. Bea cukai mengatakan salah input lagi. Pertama, Pak Yus, staf khusus Menterian Keuangan mengatakan salah input. Nah kalian sesama TKW loh, sesama pekerja migran, saat saya berjuang, kalian marah sama saya. Ini loh nyata, Mbak, hari ini Pak Ma'ruf Amin yang dari pihak Bea Cukai Jakarta mengatakan bahwa salah input. Ayo ngomong Mas Ayi, saya akan ngomong-ngomong. Sekali lagi saya nggak ngerti nih seperti apa dan bagaimana, tapi saya akan
berjuang buat kita semua, semampu saya, sebisa saya, dan sekuat saya. Jadi sekali lagi, tentang bea cukai ini masih menjadi rancu sekali, perdebatan yang sangat kuat sekali dari Pak Beni sampai ke Pak Zulkifli, dan akhirnya Menteri Keuangan masih belum menentukan seperti apa dan bagaimana. Dan saya nggak tahu nih, status yang Pak Beni lemparkan itu mengatakan bahwa sepertinya Pak Beni tidak menghormati saya nggak paham itu maksudnya adalah dikiranya Pak Beni itu mau membuat statement bahwa Pak Beni itu melawan pemerintahan yang ada, padahal Pak Beni sendiri orangnya mereka. Saya nggak tahu nih, akhirnya mereka gontok-gontokan karena kita, atau itu sebuah drama dari mereka agar tidak terpecahkan tentang pengiriman barang ke Indonesia. Saya nggak tahu nih kenapa. Kan kalian ini negara, badan negara, ini coba ngobrol sendiri gitu loh, jangan melempar statement kemana-mana terus habis itu kalian seolah-olah bahwa nggak ngerti lah, ini obrolan pinggir jurang ya, karena bukan versi saya, tapi dari Menteri Keuangan seharusnya ngobrol sama Pak Beni, apa sih yang Pak Beni mau, terus sebenarnya apa sih yang terjadi, terus bea cukai bisa nggak stafnya itu turun ke lapangan dan melihat, karena ya sekali lagi stakeholdernya itu terlalu dukur ya, saya nggak ngerti nih, terlalu dukur sih bahasanya, itu wangel dipahami. Jadi saya cuma ingin bilang bahwa yang bisa lapor ke saya itu bisa dideteksi bahwa salah input. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak melapor ke saya, atau mereka tidak mempunyai nomor saya, atau mereka tidak tahu sama sekali siapa saya, jadi mereka nggak bisa menghubungi saya, atau saat menghubungi saya nggak ada di situ, saya nggak bisa ngangkat telepon mereka, dan mereka terpaksa membayar. Kasus yang paling parah adalah di Banyuwangi itu loh Mbak, baju bayi yang harus ditebus sekian ratus itu saya sangat sedih sekali. Jadi ya sekali lagi, saya nggak akan membahas yang ada di stakeholder karena memang bukan ranah saya, dan saya pun nggak ngerti peraturan dan undang-undang. Yo gak paham sih aku mamane melo cerita sama mereka diundang pun udah sungguh balik, karena ya itu bahasanya itu wangel dipahami sih. Saya pribadi tuh wangel memahaminya itu ora dong gitu loh, maksudnya dijak ngobrol itu utek saya itu tidak menyambung dengan apa yang dibicarakan. Ya karena mungkin saya bukan dari golongan priayi ya, golongan orang-orang terhormat, karena saya adalah rakyat biasa, rakyat jelata yang ngerti ini sistem itu jadi dipersulit kan loh. Lek kon bayar ya bayar, tapi ora usah dipersulit gitu loh. Jelaskan, oh lek iki selesai, das mari. Jadi tulisannya wangel-wangel ya waduh. Gak paham maklum wong pendidikan gak tinggi ya. Saya sendiri pendidikan gak tinggi, belajar utek nggak notut. Jadi ya wes ngomong ceplas-ceplos apa adanya. Bentar saya tanya petugas yang di kantor pos dulu. Bukan saya yang ngomong loh Mbak, ini dari bea cukai. Saya lagi SMS-an dengan bea cukai. Siap Pak. Jadi buat teman-teman jangan salah paham tentang bea cukai, bahwa salahkah saya mempertanyakannya? Salahkah saya mempertanyakannya? Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang tidak setuju karena saya bisa menanyakan langsung sama pusat, ya wis rezeki wong dhewe itu aja wis. Wong desa dijak ngomong karo pejabat ya memang gak nutut. Tapi sekali lagi pemerintahan yang ada saya harap lebih melihat kita itu aja sih. Nggak usah banyak-banyak sih. Saya nggak tahu nih awal mulanya kenapa bea cukai jadi seperti ini, dan mereka mengatakan dengan undang-undang. Ngeluh aku gak iso maca undang-undangnya, mana kita apa loh, bahasa Indonesia pletot-pletot, ngomongnya kecepet-cepet, jadi angel ya. Ya seandainya saya keturunan dari priayi ya mungkin saya akan mengatakan injih sendika dawuh ratu, injih sendika dawuh kanjeng pangeran, inggih sendika dawuh mbuh sapa ngono kuwi. Ya mungkin ya dari bahasa yang tertata seperti dalam hal ini harusnya dari pihak tertentu harus menentukan bahwa harus seperti ini dan seperti itu. Maka dari itu kalau seperti ini maka seperti itu, kalau seperti itu maka seperti ini.
Nah itu orang-orang yang bahasanya tertata seperti para priayi. Lah saya biasanya gede di sawah, biasanya saya itu nandur bako, biasanya ngunduh lombok, kongkon ngomong karo bahasanya seperti ini, karunya kelipen, karo biau-biau. Saya paham. Saya mengerti. Bisa diobrolkan. Oh, bukan bahasanya. Oh, bisa dibicarakan. Seandainya seperti ini dan seperti itu. Oh, ya gak masuk saya, Mbak. Jadi, saya itu maunya belak-belakan, tapi sekali lagi dengan cara seperti ini mungkin banyak orang yang tidak suka atau bahkan menentang saya dengan versi saya seperti ini. Jadi saya sedang belajar untuk menjadi priayi agar saya itu diundang pejabat. Iya Pak, selamat pagi, nama saya Yuni. Tapi malah gak harus ngundang, terdempar dan Bu Yuni saya dipanggil. Wes tak panggil